Perkara vihara Buddha Tien Entang yang ada di Jakarta Barat ya. Jadi ini sangat perkara yang sangat bertendensi soal agama ya. Saya tidak mau bicara agama, tapi ini memang ada vihara sudah lama, sudah 20 tahun beroperasi, kemudian tiba-tiba semingguan kemarin, kemudian ada orang masuk ke vihara itu, mengacak-acak, merusak tempat ibadahnya, patung-patungnya juga ada yang dirusak, kemudian mencoba membokol brankas. Kemudian umat yang ada di vihara itu diusir dengan pukulan-pukulan, sehingga mengalami penganiayaan dan mereka terusir kemarin itu. Nah, ketika saya mendapatkan kuasa, kemudian saya mencoba untuk merapikan ini dan mereka sudah bisa beribadah kembali. Nah, persoalannya bahwasanya mereka ini, si umat ini dilaporkan oleh si orang yang masuk melakukan perusahaan itu dengan laporan adanya masuk. Jadi mereka menguasai tanah orang, gitu kan. Nah, ini saya sudah dapat data lengkap di mana sebenarnya tanah dari vihara Tien Entang ini adalah tanah umat yang sudah dikerjakan sejak tahun 1999, di mana kemudian tanah umat ini dibangunlah vihara, dan sejak 2002 tanah ini dan bangunannya sudah dikerjakan, 2002 sudah dipakai dan sudah ada persetujuan Menteri Agama, sehingga vihara ini sudah berjalan selama kira-kira 20 tahun. Dari 2002 sampai 2022 ini, vihara ini menjadi vihara umat, tempat umat Buddha beribadah sudah 20 tahun. Sehingga rasa-rasanya kepemilikan, apalagi sudah ada hibah tahun 99, 2000, kemudian di 2012 sudah ada pengesahan hibah juga. Dan yang memberikan hibah adalah umat vihara itu juga sebagai yang itu anak dari yang pemberi hibah ini. Kemudian mencoba menyatakan sertifikat yang ada hilang dan dibuatkanlah sertifikat baru oleh mereka dengan bantuan BPN, dengan alasan sertifikat lama hilang, dibuatlah sertifikat baru. Padahal sertifikatnya ada di umat, gitu, di wilayah umat. Sehingga ini adalah suatu persoalan tersendiri yang memang umat ini kemudian menjadi tersangka, dilaporkan di Polres Metro Jakarta Barat. Besok kemudian mereka akan dipanggil sebagai tersangka. Nah, ini yang kita tidak bisa terima, karena sebenarnya sudah ada hibah yang diberikan oleh si orang tua ahli waris kepada umat tanahnya ini ya. Jadi saya akan ambil cerita mengenai gambar-gambar ini, Buan. Ini adalah pembangunan sekitar tahun 2000-an, 99-2000, ketika peletakan batu pertama untuk pembuatan tempat ibadah vihara Tien Entang. Ya, ini tahun 2000-an ya. Kiri, Bang. Kiri. Ya. Ini waktu itu pimpinan umat kemudian beserta para jemaatnya dari tanah kosong ini tahun 2000-an dibangunlah gitu. Dan atas izin dari Kementerian Agama juga dibangun ya. Ini satu. Nah, ini mulai pembangunannya tahun 2000-an. Iya, 2000-an dimulai. Jadi umat ini, dana umat semua yang dipakai. Dana umat Buddha dipakai untuk membangun. Ya. Ya. Nah, ini juga sudah di vihara tahun 2002 kalau nggak salah ini. Ya, sudah ya. Nah, jadi gedung itu dibangun oleh umat dengan dana umat. Ya. Peresmian tahun 2002-2003 ini peresmiannya. Dia. Ya. Oke, bisa lihat ini sudah ada sejak tahun sudah diserahkan, dan sertifikatnya sertifikat hibah sudah diserahkan. Ini bukti keterangan hibahnya, ya. Nah, mereka baru bikin sertifikat baru tuh tahun 2019-2020. Si pelaku ini kan, gitu. Jadi hibah ini sudah ada. Ini bukti hibahnya. Jadi tanah itu adalah sudah milik daripada umat Buddha ya. Dalam hal ini umat yang beribadah di sana, dan yayasannya sudah ada. Nah, ini ada bukti surat hibahnya. Nah, persoalannya kenapa kemudian umat ini dijadikan tersangka, para pengurus yayasan dijadikan tersangka. Nah, ini nanti kita akan kejar di Polres Jakarta Barat apa yang terjadi. Yang jelas ini semua sudah rapi. Kalau menurut kami itu sudah rapi. Apalagi kemarin mereka melakukan
masuk itu tanpa dasar eksekusi pengadilan, sehingga adalah ilegal. Makanya saya akan melaporkan para pelaku ini adanya sudah dilaporkan pengerusakan, kemudian kita laporkan ada surat-surat palsu atau surat-surat menggandakan dokumen yang sudah ada. Sertifikat sudah ada asli, tapi mereka gandakan lagi. Itu nanti saya akan laporkan ke Polda Metro Jaya. Ya, itu dia. Nah, siapa yang melakukan pengusiran ini? Yang melakukan adalah patut diduga seorang pengacara, Sugawati Pakpahan. Namanya Sugawati Pakpahan, ini pengacara yang membawa preman masuk ke dalam dan merebut tempat berbeda itu. Makanya ini kami kejar supaya yang bersangkutan pengacaranya ditangkap. Namanya Sugawati Pakpahan.